Saya kasus Rismon tidak dapat di RJK. Jadi kalau menurut saya kasus Rismon Sianipar itu, ya, saya yakin tuh RJ-nya sepertinya belum dikabulkan, ya. Karena kalau menurut saya tuh beliau, ya, syarat RJ itu kan ada beberapa, ya. Pertama, ancaman hukumannya harus di bawah 5 tahun. Tapi kalau statusnya beliau kan ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun. Jadi mana mungkin bisa di RJ-kan. Itu. Yang kedua, kasusnya tidak meresahkan masyarakat nih. Ya. Tapi kasus beliau tuh meresahkan masyarakat sehingga menurut saya agak sulit dikabulkan tuh untuk RJ. Dikabulkan ya. Iya. Karena banyak publik bingung sebenarnya RJ itu untuk siapa sih? Untuk korban, pelaku, atau sistem hukum itu sendiri? Iya, kalau bicara RJ ya, RJ itu sebetulnya ya untuk pemulihan korban. Jadi prioritas untuk pemulihan. Jadi kalau pelaku ingin mengajukan RJ, korban itu menerima atau tidak? Ya, begitu. Kalau korban tidak menerima ya tidak bisa RJ. Tapi kalau korban menerima bisa melakukan RJ seperti itu. Jadi RJ itu untuk pemulihan korban kepada kondisi semula. Itu. Tapi dengan syarat hukuman di bawah 5 tahun ya? Hukuman di bawah 5 tahun, bukan di atas 5 tahun. Oke, secara hukum apa sih syarat sebuah kasus bisa masuk RJ? Apakah kasus ini memenuhi kasus Rismon maksudnya? Ya enggak lah, RJ itu kan tindak pidana ringan ya, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan bukan kasus teroris, korupsi atau narkoba tuh RJ. Dan satu lagi tidak meresahkan masyarakat itu. Nah kalau untuk kasus Rismon ya, beliau ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang utama. Jangan sampai kita menegakkan hukum tapi melawan undang-undang yang berlaku juga. Oke, Prof, kalau dipaksakan masuk RJ nih, Prof, apakah itu bisa dianggap menyimpang dari prinsip hukum? Oh iya, menyimpang dong. Karena itu udah menyimpang dari aturan. Ya, karena kasus Rismon tuh sebetulnya tidak bisa di-RJ kan, walaupun itu dimaafkan ya. Walaupun itu dimaafkan, tetapi kan ancaman hukumannya di atas 6 tahun. Jadi sulit tuh untuk itu. Dalam praktik di Indonesia, RJ sering disalahgunakan atau seperti apa? Ya, bisa jadi RJ tuh sering ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga agak disalahgunakan ya supaya kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan. Ini suka juga oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke, Prof. Siapa pihak yang paling diuntungkan kalau kasus seperti ini diselesaikan lewat RJ? Ya, yang jelas kalau diuntungkan ya pelaku, ya. Karena kalau ancaman hukuman di atas 5 tahun kan lumayan besar tuh. Tapi kalau di RJ kan atau dimaafkan, diselesaikan di luar pengadilan tentu saja dia yang menguntungkan. Apakah Prof melihat ada potensi penyelamatan pihak tertentu nih, Prof, dalam kasus ini, Prof? Untuk siapa? Oh, justru kalau saya melihat kasus Rismon nih, ya bukan diselamatkan nih, dia masih dalam keadaan bingung nih, ya karena RJ-nya belum dikabulkan kan, RJ-nya belum dikabulkan karena banyak bertentangan dengan prinsip undang-undang tuh. Yang kedua, dia masih tersandra kan belum dicabut itu kasus dia yang masalah ijazah dia yang palsu kan belum dicabut tuh, sehingga saya yakin tuh beliau dalam keadaan gamang tuh, ya, iya gamang tuh, kasihan dia. Mau bagaimana gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya di satu sisi mungkin beliau ada salah tuh masalah ijazah, kemungkinan nih ya ada salah masalah ijazah, tapi kemungkinan lain juga masalah ijazah ini juga kan dia belum tentu salah nih ya, masih ada di pengadilan kan. Nah untuk kasus dia menduga ijazah Jokowi itu palsu, harusnya itu dibuktikan dulu ya. Dia kan udah jadi tersangka tuh, udah menjadi tersangka dalam kasus hoax, fitnah dan sebagainya. Iya, pencemaran nama baik. Tetapi kita harus tahu tuh, ijazah Pak Jokowi juga kan belum dapat dikatakan asli, juga belum dapat dikatakan palsu. Jadi harus ada kepastian hukum dulu sebetulnya. Nah, jadi ini anehnya gini,
untuk ijazah Pak Jokowi belum ada kepastian hukumnya, tapi laporan Pak Jokowi terhadap 3 orang ini diterima dan ini dianggap sudah mencemarkan nama baik. Itu keliru. Harusnya dibuktikan dulu ijazahnya. Kalau ijazahnya dibuktikan, dia divonis bersalah, vonis bersalahnya itu jadi bukti untuk melaporkan dia melakukan pencemaran nama baik. Ini ada sedikit kekacauan di sini kan, begitu. Tapi kalau Prof sendiri melihat kasus ini, apakah ada tekanan baik politik atau kekuasaan? Ya kalau menurut saya, RJ? kalau menurut saya sih ini ada campur tangan politik ya. Ini dugaan saya tuh masih ada campur tangan politik. Sehingga kasus ini berlarut-larut. Entah apa yang diuntungkan dalam kasus ini saya nggak tahu. Oke, Prof, tadi kan kasus ini kan tidak mungkin berhenti. Tapi kalau misalkan berhenti lewat RJ, seperti Prof tadi jelaskan, dampaknya terhadap kepercayaan publik seperti apa? Ya menurut saya kan kita menegakkan hukum, menegakkan aturan, seyogianya tidak melanggar aturan yang lain. Kalau memang tidak mungkin di-RJ-kan ya jangan di-RJ-kan. Ya kan seperti itu. Tetapi kalau dipaksakan RJ kan nanti masyarakat image terhadap aparat penegak hukum tuh akan mendiskreditkan aparat penegak hukum ya. Orang kasus belum bisa di-RJ-kan tapi di-RJ-kan. Nah, menurut Prof sendiri apa kesalahan terbesar publik di dalam memahami RJ itu selama ini seperti apa? Ya kalau publik sih saya nggak bisa nyalahin publik ya karena mungkin sosialisasi terkait RJ itu masih kurang. Ya namanya juga baru, undang-undang baru kan, baru Januari kemarin ya. Sehingga publik itu belum bisa dijalanin. Yang ada adalah tugas pemerintah tuh. Mindset masyarakat jangan sampai kalau untuk RJ itu ada kasus penjara, jangan gitu mindsetnya tuh. Jadi mindset masyarakat harus dirubah. Bagaimana cara setiap ada kasus bisa RJ, ada kasus tuh bisa RJ, jangan keadilan retributif tuh. Yang di otak masyarakat kan keadilan retributif, lo nipu gua, ya kan, gua penjarain tuh. Itu yang ada mindsetnya sekarang itu harus dibalik. RJ jadi seperti sistem pidana baru tuh, restoratif justice system tuh, seperti itu. Tapi kalau Prof sendiri ngelihat kasus ini, sebenarnya yang ideal diselesaikan lewat RJ itu yang mana sih? Mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Ya itu udah dikasih batasan di undang-undang. RJ itu 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas tidak bisa tuh jadi RJ ya kan. Terus kasus itu tidak meresahkan masyarakat. Hari ini udah 2 tahun, masyarakat saut menyaut di TV, komennya banyak tuh, nggak berhenti-berhenti di TikTok banyak. Ini kan sangat meresahkan ya. Sehingga menurut saya ini nggak memenuhi syarat untuk RJ ya. Nah, Prof sendiri melihat pola penanganan kasus-kasus yang sensitif di Indonesia belakangan ini seperti apa, Prof? Ya kalau menurut saya ya, kasus-kasus yang sensitif itu, ya saya sebenarnya hakim itu harus membuat terobosan baru ya. Ada sanksi sosial aja ya, atau membuat hukuman misalnya 1.500 tahun kerja sosial begitu. Ya, saya juga memahami bahwa lembaga pemasyarakatan itu overcrowded tuh. Ya, udah over kapasitas semuanya sehingga kalau dimasukin penjara tambah penuh ya. Tetapi kita bisa bikin hukuman alternatif tuh misalnya buat pelaku yang hukumannya mati. Saya ini aktivis anti hukuman mati juga nggak setuju. Tapi dapat dihukum 1.500 tahun tanpa ada kesempatan bebas dan dia mengerjakan sanksi sosial tuh di masyarakat, ya kan? Seperti itu, dan tanpa ada kesempatan bebas. Dia harus merasakan bagaimana rakyat kecil itu menderita. Jadi tukang sapu jalan, jadi maintenance gedung dan sebagainya kan, masyarakat kecil tuh bikin jembatan dan sebagainya. Jadi para koruptor itu harusnya dapat merasakan kesulitan masyarakat kecil. Nah, itu sanksi sosial yang seharusnya diterapkan kepada koruptor sehingga dapat menimbulkan efek jerah tuh. Oh, kalau boleh disampaikan satu pesan tegas ke publik di soal kasus yang menimpa Rismon ini, apa yang harus publik waspadai? Ya, jadi gini, bagi yang mengawal kasus Rismon bahwa ini harus tegas, kasus ini tidak dapat di-RJ-kan, ya, tidak dapat di-RJ-kan. Terus yang kedua,
biarkan kasus ini berjalan nih, ya. Artinya yang diduga ijazah palsu Rismond itu terus berjalan, ya. Terus kasus yang ijazah palsu Jokowi juga yang diduga palsu itu tetap berjalan. Jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan tanpa ada keputusan nih. Ya. Ini sebagai wujud dari supremasi hukum. Harus ada keputusan terhadap dua kasus itu. Jangan sampai kasus ini menjadi kasus politik yang tidak jelas seperti itu. Sedikit menegaskan, kasus ini tidak bisa di-RJ-kan. Iya, tidak bisa. Karena tadi udah bertentangan dengan undang-undang. Jadi udah nggak mungkin. Kalau menurut saya sih nggak mungkin kasus Rismond di-RJ kecuali ada diskresi nih, ya kan? Ada turun tangan orang-orang politisi, ya. Ada intervensi nih dari orang-orang besar sehingga dia dapat diajukan sebetulnya itu. Tapi sebetulnya kalau kita penegak undang-undang, penegak hukum, ya harus berpegang kepada hukum. Harus dapat memilah mana yang dapat diajukan, mana yang tidak. Di undang-undang jelas yang dapat diajukan tuh 5 tahun ke bawah, tindak pidana ringan, kerugiannya hanya sekitar 2,5 jutaan, seperti itu. Sehingga menurut saya kasus Rismond tidak dapat diajukan.